Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, murid Sekte Pedang Xuanyuan di sekitarnya juga perlahan berkumpul. Pada akhirnya, diketahui hanya tersisa 61 orang. Ketika mereka datang, ada 102 orang. Sekarang, total ada 41 orang yang hilang. Dalam pertempuran besar, 41 orang benar-benar hilang. Anda harus tahu bahwa ini semua adalah murid tingkat perak, master dari dunia seni bela diri yang hebat. Bahkan untuk sekte seperti Sekte Pedang Xuanyuan, 41 master dari dunia seni bela diri yang hebat, itu adalah kerugian besar. Ekspresi semua orang sangat serius, dan tidak ada yang berbicara. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, melihat orang Donyi tidak mengejar mereka, Chen Kuan dan yang lainnya merasa lega dan menemukan tempat untuk menyembuhkan luka mereka. Lu Ming juga terbang ke pohon besar, dan mulai memurnikan esensi darah yang baru saja dia telan, menggunakan teknik pertarungan naga dengan seluruh kekuatannya. Itu menelan esensi darah dari dua seniman bela diri besar dari seni bela diri tingkat keempat berturut-turut, dan energi dari dua seniman bela diri besar dari seni bela diri tingkat keempat sangat kaya, yang setara dengan esensi darah 150 seniman bela diri tingkat pertama dari seniman bela diri hebat. Esensi darah yang begitu besar tidak dapat dimurnikan dalam waktu singkat. Ho, darah roh yang melahap sepertinya bernafas, dan setiap kali dia menghembuskan napas, energi yang sangat besar mengalir ke tubuh Lu Ming. Kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Puncak dari tahap tengah dari tingkat pertama dari seniman bela diri yang hebat, dan tahap akhir dari tingkat pertama dari seniman bela diri yang hebat. 2 jam kemudian, Lu Ming memurnikan semua esensi darah dan mengubahnya menjadi miliknya yang sebenarnya. Energi. Kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak tingkat pertama dari seorang seniman bela diri yang hebat. Ini membuat Lu Ming tersenyum pahit. Ini setara dengan esensi darah dari 150 prajurit tingkat pertama dari seniman bela diri hebat, artinya, esensi darah dari 150 prajurit dengan level yang sama dengannya tidak dapat membuatnya menembus satu level, tetapi hanya mencapai level pertama dari seniman bela diri yang hebat, hanya puncaknya. Tingkat ketiga Zanlong Zhenjue, untuk meningkatkan kultivasi seseorang, membutuhkan terlalu banyak energi, puluhan kali lebih banyak daripada orang biasa. Saya benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan basis kultivasi ketika saya berkultivasi ke tingkat keempat, kelima, atau bahkan ke-8 dan ke-9, memikirkan hal ini, Lu Ming hanya bisa tersenyum masam. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengesampingkan pikiran-pikiran ini. Sekarang, tidak ada gunanya berpikir sejauh ini. Lu Ming mengumpulkan kekuatannya dan melompat dari pohon besar. Junior Lu Ming, Chen Kuan memanggil ketika dia melihat Lu Ming. Kulitnya lebih baik dari sebelumnya, jelas setelah beberapa penyembuhan, dia banyak pulih. Di sampingnya adalah master kali lipat keempat dari seniman bela diri hebat dari 3 halaman lainnya. Beberapa orang berkumpul bersama, seolah sedang mendiskusikan sesuatu. Lu Ming berjalan mendekat. Di mana tempat ini? Baru saja saya mendengar orang-orang dari klan Donyi berteriak tentang peninggalan nenek moyang mereka. Sun Ruo, master tingkat keempat dari master bela diri Agung Xuanyuan, mengerutkan kening saat ini. Saya pernah melihat catatan di sebuah buku kuno. Dikatakan bahwa di masa lalu, setidaknya 10.000 tahun yang lalu, sebagian besar kekaisaran Liang diperintah oleh orang-orang Donyi. Chen Kuan merenung sejenak. Apa? Wilayah kekaisaran Laisun pernah diperintah oleh orang-orang Donyi? Yang lainnya terkejut. Suku Donyi hanyalah suku kecil di pegunungan pesisir, dengan populasi hanya beberapa juta. Bagaimana mungkin menguasai wilayah besar kekaisaran Liang? Chen Kuan berpikir sejenak, dan berkata, ini memang tercatat dalam karya klasik. Dikatakan bahwa orang-orang Donyi sangat kuat saat itu, dan wilayah yang mereka kuasai bukan hanya kekaisaran Liang saat ini, tetapi juga beberapa kerajaan di sekitarnya.
beberapa orang terkejut, rupanya ini pertama kalinya mereka mendengar kiasan seperti itu. Sayang sekali mereka berantakan pada akhirnya. Setelah ribuan tahun, klan Donyi benar-benar menurun dan menjadi klan kecil saat ini, desah Chen Kuan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, mereka tidak dapat menghentikan invasi selama bertahun-tahun, dan cepat atau lambat mereka akan menurun. Jadi, tempat ini harus menjadi peninggalan yang ditinggalkan oleh orang-orang Donyi. Mata seorang pemuda berbinar di Baiyuan. Hal yang sama berlaku untuk beberapa lainnya. Di sini pegunungan, sungai, dan hutannya lebat dan penuh vitalitas. Kemungkinan besar itu adalah alam kecil. Tidak sulit ditebak kemungkinan besar tempat ini ditinggalkan oleh orang-orang Donyi yang kuat. Karena suku Donyi sangat kuat saat itu, harta karun apa yang akan ada di pesawat kecil yang tertinggal? Petualangan, petualangan. Beberapa orang meraung di dalam hati mereka, dan mata mereka berkedip pada saat bersamaan. Saudara muda, karena orang-orang Donyi tidak mengejar kita, tidak ada bahaya untuk saat ini. Menurut pendapat saya, mari kita pergi secara terpisah. Seorang pemuda dari Baiyuan menyarankan. Saya setuju. Orang kuat muda Qinglong Yuan juga bergema. Jika setiap orang bertindak bersama, peluang apa yang akan mereka temui dan harta apa yang akan diperoleh, dan bagaimana cara membaginya. Secara alami, semua orang mengambil keputusan. Oke, kalau begitu sudah beres. Pada akhirnya, mereka mengambil keputusan dan berpisah, mencari peluang mereka sendiri. Desir, desir. Segera, para murid dari 4 halaman, berpasangan dan bertiga, memilih arah mereka sendiri, berpencar dan menghilang ke pegunungan dan hutan. Saudara muda Luming, apakah kamu ingin berakting bersama? Chen Kuan menatap Luming. Luming menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak, aku akan pergi sendiri. Saudara muda Lu, hati-hati. Chen Kuan mengepalkan tinjunya dan pergi dengan beberapa orang. Segera, hanya Luming yang tersisa di sini. Luming merenung sejenak, lalu menggerakkan tubuhnya dan keluar dari hutan. Segera dia keluar dari hutan, lalu melirik jejak kaki di tanah, dan mengejar ke arah orang Donyi pergi. Karena itu adalah sisa-sisa peninggalan nenek moyang orang Donyi pasti tahu banyak cerita orang dalam. Daripada mencari-cari seperti ayam tanpa kepala sendirian, lebih baik mengikuti orang-orang Donyi dan merampok mereka di tengah jalan tidak senang. Luming melakukan langkah voli, tubuhnya seperti embusan angin yang lewat, dan dia sangat cepat. Pesawat sebenarnya adalah dunia, tetapi hukum langit dan bumi di dunia ini tidak lengkap, tidak sempurna, memiliki berbagai cacat, dan luasnya tidak terlalu besar, sehingga disebut alam pesawat. Menurut ukuran alam, dibagi menjadi alam kecil, alam sedang, dan alam besar. Sekarang, alam ini hanyalah sebuah pesawat kecil. Namun luasnya kecil, yang juga dibandingkan dengan benua Shenhuang, padahal radius alam ini tidak kurang dari ribuan mil. Luming melakukan perjalanan ribuan mil, dan akhirnya mendengar sesuatu. Di depan, terdengar suara pertempuran hebat. Luming tidak berhenti sama sekali, dan berjalan ke arah suara itu. Tidak lama kemudian, sebuah istana bobrok muncul di depan Luming. Terlihat istananya sangat besar dan luasnya luas, namun sudah terlalu lama, dan sudah sangat bobrok, dan banyak tempat yang runtuh. Saat ini, terjadi pertempuran sengit di gerbang istana. Lebih dari selusin suku Donyi bertarung dengan 8 monster. Sekilas Luming dapat mengetahui bahwa selusin orang Donyi adalah ahli di tingkat ahli bela diri yang hebat. Di antara mereka, ada 2 ahli di tingkat keempat dari seni bela diri yang hebat, dan 4 di antaranya berada di tingkat ketiga tingkat seni bela diri yang hebat. Tetapi dengan begitu banyak tuan, menghadapi 8 monster, mereka hanya memiliki sedikit keunggulan. Karena ke-8 monster itu sangat tidak normal. Ke-8 monster ini telah kehilangan rambut mereka, memperlihatkan otot-otot kurus yang tampak seperti penuh dengan kilau logam. Setiap monster, dengan mata merah, meraung dengan suara rendah, terlepas dari hidup dan mati, terus-menerus menerkam para penguasa suku Donyi. Namun, Master Donyi terkadang menebaskan pedang mereka ke tubuh monster, dan mereka benar-benar membuat suara benturan logam dan besi.
Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.